Skandal korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim berawal dari dugaan pemufakatan jahat sejak Februari 2020. Kala itu, Nadiem bertemu dengan pihak Google Indonesia untuk membahas program Google for Education yang menggunakan Chromebook. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 6 Mei 2020, Nadiem menggelar rapat tertutup melalui Zoom bersama pejabat internal Kemendikbudristek. Dalam rapat itu, ia disebut-sebut langsung memerintahkan penggunaan Chromebook, bahkan sebelum ada kajian teknis maupun proses pengadaan resmi. Atas dasar perintah tersebut, tim teknis yang dipimpin Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah menyusun petunjuk teknis pengadaan. Dalam petunjuk itu, spesifikasi laptop diarahkan khusus menggunakan sistem operasi Chrome OS. Tak berhenti di situ, kajian teknis kemudian dibuat di bawah arahan konsultan teknologi, Ibrahim Arif, serta staf khusus Menteri, Juristan. Hasilnya, dokumen kajian pengadaan secara eksplisit mencantumkan Chrome OS sebagai syarat utama. Juristan juga tercatat melakukan komunikasi intens dengan pihak Google, hingga menghasilkan kesepakatan co-investment sebesar 30% untuk Kemendikbudristek. Seiring berjalannya waktu, penyidik Kejaksaan Agung mulai memanggil sejumlah saksi, termasuk Nadiem. Pada 19 Juni 2025, ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Dan akhirnya, pada 4 September 2025, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Selain Nadiem, 4 orang lain sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar, Mulyatsyah, mantan Direktur SMP, Ibrahim Arif, konsultan perorangan, serta Juristan, mantan staf khusus menteri yang kini masuk daftar pencarian orang. Skandal ini pun menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di sektor pendidikan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook, sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google,
Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan